Jangan ikut campur deh, kita kan cuma anak sekolah yang udah gak punya
baik, mereka pasti bakal ngelak dan pura-pura gak tahu. Apalagi sekarang di UKS lagi ada karena mulai rusak. Anak PPR pasti tak kayak alibi kalau mereka lagi sibuk ngurusin cedera orang. Biar kalian orang egois, karena nanya soal kalian di saat ada siswa lagi sakit. Saja, kok mereka tidak berontak sih? Padahal kita pinjamin tali itu karena percaya sama mereka. Saran aku sih, kalian harus tegas. Jangan mau dikibulin pakai alasan malu untuk yang sakit. Aturan debat juga penting kan? Makasih ya buat masalis. Yuk, ayo kita ke kelas, kita akan menjawab sekarang. Semua kecurigaan telah tertanam ketika pramuka yang merasa dikhianati melangkah menuju UMR yang juga sedang dilanda kepanikan. Atmosfer di depan ruang UKS mendadak berubah menjadi medan pertempuran dengan rasa saling curiga yang siap meledak kapan saja. Kecurigaan yang menjalar kini bermuara di satu titik. Ketika ruang UKS dipenuhi oleh kepanikan akibat sabotase obat dan cedera atlet, kedatangan ekskul lain dengan tuntutan mereka sendiri mulai mengobek sisa-sisa kepala dingin yang ada. Velo, maaf memotong kesibukan kalian, tapi aku butuh penjelasan sekarang. Kenapa tali pionering baru kami yang kali ini kemarin dikembalikan dalam keadaan terpotong-potong dan hancur seperti ini? Irul, demi Tuhan, kami mengembalikan tali itu kemarin sore dalam keadaan utuh dan tergulung rapi di dalam wadahnya. Kami bahkan tidak menyentuh sama sekali gunting setelah simulasi selesai. Kami juga sedang kena musibah, Bro. Obat-obatan di UKS disabotase dengan barang-barang kadaluarsa. Tuh kan, Gairul, langsung nyerang terus pakai alasan kalau kena musibah. Klasik banget sih. Hei, maksudmu apa? Banyak timnya jadi korban gara-gara obat kadaluarsa dari anak BMR. Kakinya diinfeksi ke cacing kalau dipakai. Ini keterangan fatal BMR. Jangan sampai tambah pusing langsung tali. Apa sih, Danis? Kita tuh rajin ya ngecek obat-obatannya. Satu-satunya penjelasan itu ada orang asing yang masuk ke UKS tadi siang. Pas kita lagi rapat, kan tadi ada anak-anak paskibraka masuk ke sini, katanya mau numpang minum. Wah, anak paskibraka. Setahuku, anak paskibraka kan terkenal sangat patuh pada instruksi ketuanya. Apa mungkin mereka disuruh oleh pihak tertentu untuk menjatuhkan kredibilitas PMR? Jadi maksudmu, anak paskibraka yang sengaja mengeluarkan obat untuk mencoba PMR dan PMR yang melampiaskannya dengan perusahaan kami, begitu? Aku nggak berani menuduh ya, Kak. Aku cuma menyampaikan apa yang kelihatan aneh. Tapi kalau dipikir-pikir, anak paskibraka kan sekarang lagi deket banget sama OSIS untuk perubahan besar sekolah. Dennis, bagaimana kak Melvin dan kalian semua? Ada yang lihat Andin? Gue baru dari ruang logistik olahraga. Ya Osim adalah yang terakhir meminjam bola-bola ini untuk dokumentasi kemarin. Dan sekarang semuanya dikembalikan dalam kondisi disayat. Mereka mau menyabotase tim kita agar gagal di lomba pekan depan. Sumpah, keren nih. Ini apa? Mereka benar-benar parah banget. Padahal kan masih memegang kuasa penuh atasnya di lomba kalian. Kalau fasilitas kalian hancur, kalian gak bisa ikut tanding kan? Dan bahkan anggarannya juga bisa dialihkan ke acara mereka sendiri. Dan kebetulan banget, sekarang anak asing dan anak paskibra lagi kumpul di Jawa Tengah. Kurang ajar, ayo kita datangi mereka sekarang. Dipicu oleh provokasi yang harus mematikan, gelombang kemarahan dari ketiga ekskul bergerak menuju aula tengah. Di sana, sebuah koordinasi damai bersiap menghadapi badai tuduhan yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Jadi, maksud kalian apa memasukkan handle kami? Tentang ketua umum, kalian bisa semena-mena menyabotase persiapan lomba kami. Randy, jaga bicaramu ya. Kami yang mengembalikan bola itu kemarin. Dan keadaan itu, LP sendiri kok yang melakukannya. Betul kan, nggak ada alasan buat Osim nyabotase ekskul kalian. Pekan-pekan itu lomba penting yang bawa nama baik di sekolah kita juga. Tolong kalian ingin dulu. Gak usah menghindar deh kalian. Kalian anak paskibraka yang menjadi sekutu kalian juga sengaja buat
UKS untuk menukar obat dengan para keluarga sampai PMS stres dan melampiaskannya dengan menghancurkan tali pramuka kami. Tunggu dulu, kenapa nama paskibraka dibawa-bawa? Anggota saya memang UKS tadi siap, tapi hanya untuk mengambil air minum karena dispenser di lapangan mati. Kami tidak menyentuh kotak obat. Tapi kenyataannya obat kami ditukar setelah anggota kalian masuk, Dimas. Dan anak handball aja tadi yang terjangka cuma gara-gara itu. Tolong tenang, jangan pakai urat. Kita ini kan satu sekolah. Randy, Irul, Velo, mungkin Osen dan paskibraka punya alasan sendiri kenapa mereka terpaksa melakukan ini. Udahlah, kita ngalah aja. Mereka kan mau jauh karena sekolah kita sekarang. Kita SD kecil memang harus selalu ngalah. Kayak teater nih, kalian pasrah aja pas digusur. Nggak bisa gitu, Dis. Ini kan adil. Mas, lihat di Shopee, ada potongan tali nilon biru mencuat di sana. Dan lihat gunting besar yang terselip di saku luar kasipun. Itu kan gunting inventaris ruang osim yang hilang 2 hari lalu. Kamu benar. Pola sabotase ini semuanya dirancang agar kita saling cekak-cekak. Ini coba lihat Anis. Kok dia selalu ada ya sebelum konflik ini pecah? Dia kan yang bawa anak handball dan pramuka ke sini dengan info yang sangat spesifik. Seolah dia tahu banget setiap kerusakan sebelum kita sendiri mengetahuinya. Sudah, lebih baik kalian semua diam deh. Puncak konflik telah tercapai. Namun di balik kabut sentut yang tebal, sebuah benang merah mulai ditarik. Topeng yang dikenakan dengan sangat rapi oleh sang penengah kini berada di ambang kehancuran. Tensi yang nyaris meledak di aula tengah berhasil ditahan oleh suatu otoritas tertinggi siswa. Namun, ketenangan ini hanyalah sebuah fasad. Di balik pintu yang tertutup, sebuah penyelidikan senyap mulai bergerak untuk menyingkap tabir konspirasi. Teman-teman, tolong ya, kita semua adalah pemimpin ekskul di sekolah ini. Jika kita menyelesaikan masalah ini dengan urat dan saling berteriak, kita tidak akan pernah menemukan siapa yang sebenarnya diuntungkan dari kekacauan ini. Saya minta kalian bubar dulu ke ruangan masing-masing. Dinginkan kepala kalian. Saya sebagai ketua OSIS menjamin masalah ini akan selesai sebelum matahari terbenam. Din, instingmu benar. Ada yang tidak beres dengan anak-anak teater. Ainun melihat sesuatu yang ganjil pada atas mereka tadi. Ada potongan tali nilon biru dan gunting inventaris osim yang mencuat dari tas mereka. Kami akan mengikuti mereka sekarang untuk memastikan. Wait. Pantesan aja tadi ini selalu mewajibkan pihak kita dan paskibraka sangat spesifik. Kayaknya dia masih ingin opini gak sih? Provokator. Dimas, Ainun, tolong selidiki pelan-pelan ya. Lakukan dengan senyap. Elvi dan Ratu akan tetap di sini untuk memantau situasi ekskul lain. Tolong bawa kembali kebenarannya, Dimas. Dimas dan Ainun segera mengambil langkah seribu, menyusup di antara bayang-bayang koridor untuk mengikuti Anis dan kawan-kawan. Di dalam hati mereka sangat berharap bahwa dugaan mereka salah. Bagaimanapun juga anak-anak teater adalah teman-teman mereka sendiri. Namun, apa yang menanti mereka di ujung penyelidikan ini akan menentukan seluruh hal tersebut. Rencana kita sukses besar. Lo tau nggak? Anita sama Randy tadi hampir baku hantam. Untung aku temenan sama Melvin dan Dennis. Jadi aku bisa dengan mudah memanfaatkan mereka. Dan pas aku menyayat bola-bola handball itu tempo hari, gak ada satupun dari mereka yang curiga sama gue. Sama kayak aku, karena aku mantan anak PMR. Sebelum pindah ke teater, aku jadi tahu gimana seluk beluk UKS dan kapan jadwal kotak obat itu
itu lagi jatuh. Makanya aku bisa dengan mudah menemukan semua antiseptik itu dengan barang kadaluarsa tanpa ketahuan. Dan bagian terbaiknya adalah tali pramuka itu. Karena aku bertemu dengan input, aku dengan sukarela menawarkan diri membantu anak PPR mengembalikan barang inventaris pramuka setelah coba kemarin. Bisa itulah aku punya kesempatan untuk gunting-gunting tali itu sampai hancur. Wah, hebat banget deh. Yang lo tadi pas jadi penengah di Onanis, semua orang bahkan benar-benar kemakan sama omongan lo. Padahal kan semua itu cuma settingan. Hahaha. Ayo kita timbul kotak ini, terus pergi sebelum ada yang sadar. Mendengar pengakuan langsung itu, dada Dimas dan Ainul bergemuruh hebat. Setelah anak-anak Toyota pergi dengan tawa penuh kemenangan, Dimas dan Ainul langsung keluar dari tempat persembunyian mereka dan menuju ke bawah pohon tersebut. Ayo cepat bantu aku bongkar timbunan tanah ini. Dimas, lihat ini. Keberuntungan benar-benar berpihak pada kita. Mereka terburu-buru sampai meninggalkan jejak yang sangat fatal. Ini ganci milik Iput. Aku hafal banget karena ada foto idol K-pop favoritnya di dalam akrilik ini. Dia selalu memajangnya di tas sekolah. Tapi tunggu, coba lihat di bagian belakang surat fotonya. Ada sesuatu yang diselipkan di balik foto idol ini. Ini secari kertas berisi coretan draft rencana, dan lihat gaya tulisan tangan ini. Ini tulisan tangan Anis. Di sini tertulis jelas pembagian tugas mereka. Siapa yang bergerak ke gudang, ke UKS, hingga poin-poin kalimat provokasi yang harus Anis ucapkan tadi. Ini adalah otak dari semua skenario ini. Dan itu belum semuanya. Ainun, ikat bola handball milik Randy yang di saya tadi. Tadi pas di aula, aku sempat melihat ada pecahan atau bongkahan manik-manik gelang yang tersangkut di dekat robekan jahitan bola itu. Saat pelakunya memaksa menyayat kulit bola yang tebal. Astaga, iya, gelang manik-manik milik Syafira. Tadi pas di aula aku sempat heran kenapa gelang di pergelangan tangan Syafira kelihatan potek dan rusak sebagian. Ternyata gelangnya pecah saat dia menyayat bola. Dan dia panik sampai lupa melepas sisa gelang rusak itu dari tangannya. Bongkahan gelang Syafira di bola, tentuan kucing K-pop Iput di lubang ini, dan surat rencana bertuliskan tangan Anis. Alibi mereka hancur total dari 3 sisi. Mari kita bawa semua ini ke Andin dan selesaikan drama ini. Matahari perlahan mulai condong ke barat, memancarkan semburan jingga di langit sekolah. Di dalam ruang osim yang tertutup, semua perwakilan exco telah kembali berkumpul atas instruksi Andin. Suasana sunyi, namun dipenuhi ketegangan yang pekat. Semua orang menunggu jawaban akhir dari teka-teki yang telah mengadu domba mereka hari ini. Terima kasih karena kalian sudah mau kembali ke ruangan ini dengan kepala yang lebih dingin. Sesuai janji saya, sebelum matahari terbenam, kita akan mengetahui siapa sebenarnya bermain di balik bayang-bayang. Jadi Din, siapa pelakunya? Jangan bilang ini cuma masalah salah paham. Ini bukan salah paham sih, Ren. Ini tuh kayak sabotase yang direncanakan dengan sangat rapi menggunakan kemampuan acting yang luar biasa. Dimas, Ainul, silahkan bawa masuk buktinya. Wah, ada kotak misterius ya? Keren banget meski berapa bisa nemuin kotak mayat seperti yang di sananya begini. Gak usah pura-pura santai, Nis. Kita semua tahu kalau anak teater pintar acting, munafik. Tapi, tanggung sandiwara kalian sudah ini udah berakhir. Ini bukan mainan, Nis. Ini adalah akhir dari skenario yang sudah kalian tulis. Pertama, di dalam robekan jahitan bola handball milik tim Randy yang disayat, kami menemukan bongkahan manik-manik gelang yang pecah karena dipaksa menyayat kulit bola yang tebal. Syafira, gelang di tangan kananmu hari ini potek dan rusak sebagian, bukan? Manik-manik yang hilang dari gelangmu itu ada di sela robekan bola ini. Kedua, kami menggali lubang tanah di bawah pohon rindang belakang sekolah tempat kalian menyembunyikan barang bukti sisa sabotase. Dan di dasar lubang itu, kami menemukan ini, Nis. Di dalam situ ada sebuah ganci bergambar idol K-pop favorit milik Iput yang selalu terpasang di tasnya.
Dan yang paling kelak adalah di balik foto idol K-pop ini, kami menemukan gulungan kertas kecil berisi coretan tangan. Ini adalah rancangan detail sabotase dari pembagian tugas menyayat bola, menukar obat, merusak tali pramuka, hingga naskah dialog provokasi yang harus diucapkan. Dan tulisan tangan ini adalah tulisan tanganmu, Anis. Anis, Ibu, Syafira. Jadi semua ini buatan saya. Kenapa kalian tega melakukan ini? Kalian tahu sendiri kan, Nyafir hampir saja celaka. Cuma gara-gara obat kadaluarsa itu. Iya, kita pelakunya. Oke, memang kami sudah merusak bola, menukar obat, dan menggunting tali itu. Itu semua maulah kami. Tapi kenapa? Apa salah kami kepada kalian? Karena kalian egois. Kalian semua nggak peduli sama kita. Memang kalian pernah ngerasain rasanya pas 3 tahun kalau untuk sementara ekskul teater terpaksa dihentikan. Rasanya seperti selalu mengesalahan kalian memang begitu saja. Pihak sekolah memprioritaskan paskibraka karena kalian dianggap menyumbang banyak piala. Sementara kita dianggap beban yang tidak berguna. Kami benci melihat kalian semua tetap berjalan seperti biasa. Setiap hari kami lewat di koridor, kami melihat anak pramuka sibuk mempersiapkan kemah, anak handball tertawa latihan di lapangan, dan PMR sibuk mempersiapkan lomba. Kalian semua terus berkarya. Seolah kami yang ekskulnya dihapus ini tidak pernah ada di sekolah ini. Kami itu merasa seolah kami benar-benar sudah gak pernah dianggap lagi oleh kalian semua. Dan yang paling membuat kami sakit hati itu Osim. Osim terkesan sangat membela dan mendukung paskibra. Kalian memfasilitasi mereka dengan semua hal terbaik. Sementara ketika ruangan teater kami digusur untuk guna paskibra, kalian diam saja dan tidak membantu kami memperjuangkannya ke kepala sekolah. Anis, Puput, Syafira, maafkan kami ya. Maafkan saya juga sebagai ketua OSIS. Iya Anis, maafkan kami ya. Kami terlalu sibuk dengan program-program masing-masing sampai kami lupa melihat pesannya. Kami tidak sadar bahwa di saat kami sedang berlari mengejar prestasi, ternyata ada teman-teman kami yang sedang berjuang menahan kesedihan karena kehilangan wadah berkreasi mereka. Sebagai perwakilan dari Paskibraka, saya juga minta maaf. Kami tidak pernah ingin berniat merebut ruang teater kalian. Kami hanya mengikuti instruksi sekolah untuk memindahkan barang. Kami tidak tahu kalau hal itu meninggalkan luka yang begitu mendalam di hati kalian. Iya, maaf saya juga. Kami terlalu fokus dengan persiapan tema. Saya tidak memperhatikan kalian. Iya, kami tahu tindakan kami salah dan kehadiran kalian. Kami minta maaf karena sudah merusak barang-barang kalian dan ngadu lomba. Tindakan sabotase ini memang salah dan kalian harus tetap menerima konsekuensi serta membantu memperbaiki semua kerusakan yang sudah terjadi. Tapi masalah ini nggak akan berakhir di ruang kesiswaan sebagai sanksi hukuman aja. Mulai besok, OSIM akan mendampingi teater untuk mengajukan proposal pengaktifan kembali ekskul kalian ke kepala sekolah. Paskibraka akan ikut mendukung dan kami semua akan memastikan bahwa panggung teater tidak akan pernah benar-benar mati di sekolah ini. Dan untuk sementara waktu, kalau kalian butuh tempat latihan acting atau beres-beres barang, kalian bisa pakai pojok lapangan handball kami. Makasih banyak ya semuanya. Bagus ya dramanya, bagus banget menyentuh hati gua sampai mau nangis dengarnya dari balik pintu. Iya, asli menghormat banget. Masalah kalian selesai, bisa boleh selesai. Masalah politik ekskulnya juga selesai dengan kepala dingin. Terus kaki gua kapan diselesaikan? Ini dari babak 1 sampai babak akhir. Gua cuma dipapuk keliling koridor nontonin kalian berantem, tapi nggak diobatin sama sekali. Mana obat PMR-nya? Pada dosa semua.
Amarah direndam oleh keterbukaan dan kecurigaan digantikan oleh rasa empati. Sebuah masalah besar akhirnya bisa diselesaikan dengan kepala dingin dan hati yang lapang. Topeng drama yang sempat merusak persahabatan kini telah dilepas, menyisakan kebenaran bahwa di sekolah ini tidak boleh ada satupun mimpi yang ditinggalkan sendiri.